biasanya ya, kalau misalnya lengan Anda patah gitu, hasil ronsen tuh kan ngasih jawaban hitam putih yang sangat jelas. Iya, langsung kelihatan kan retaknya di mana? Bener banget. Anda lihat ada garis putih di layar, terus dokternya nunjuk ke situ, dan ya udah selesai. Sangat definitif gitu loh. Nggak ada ruang buat nebak-nebak lagi. Tepat. Dan kita sebagai manusia kan emang mendambakan kepastian semacam itu ya. Tapi pas Anda melangkah masuk ke dalam dunia aset digital atau mata uang kripto ini, mesin ronsen itu tuh kayak tiba-tiba rusak. Iya, buram semua ya jadinya. Iya kan? Alih-alih dapat gambaran yang jelas, Anda disuguhi kekacauan yang benar-benar buram. Dan jujur aja sih, bagi kebanyakan orang, kekaburan itu sangat mengintimidasi. Maksudnya Anda diserang sama rentetan jargon yang nggak ada habisnya. Wah iya itu. Blockchain, kriptografi, desentralisasi. Bener, semuanya tuh terdengar kayak ilmu fisika kuantum tapi dicampur sama fiksi ilmiah gitu. Nah itu dia yang bikin riset mendalam yang Anda bagikan ke kita hari ini tuh kerasa sangat berharga. Jadi untuk Anda yang lagi dengerin nih, misi kita hari ini adalah membedah materi yang udah Anda kumpulkan ini. Kita mau coba memahami 3 kekuatan raksasa dalam ekosistem digital, yaitu Bitcoin, Ethereum, dan Pi Network. Tinggalkan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV, lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV bersama Anda tetap mengudara. Pi Network, Pi 1 Year, GCV 314159.พวกเรารอ Pi Network Pioneer GCV 459 $. Oke, ini bakal seru banget sih. Pasti dong. Dan tenang aja, kita nggak akan terjebak di lautan kode yang bikin pusing. Kita bakal fokus pada mengapa mereka ada dan gimana sih mereka ini sebenarnya bekerja di belakang layar. Tapi sebelum kita membedah ketiga raksasa ini satu persatu, kita tuh perlu meletakkan satu fondasi penting dulu biar seluruh obrolan kita nanti masuk akal. Oke, fondasi yang kayak gimana tuh? Jadi gini, semua aset digital ini, mereka tuh berdiri di atas sebuah konsep dasar yang sama, yaitu blockchain. Ah, kata ajaibnya muncul juga nih. Iya, mau nggak mau harus dibahas. Tapi tanpa masuk ke hal teknis yang ribet ya, bayangin aja blockchain ini tuh sekedar buku catatan raksasa, tapi ditaruh di ruang publik. Buku catatan publik. Oke. Setiap kali ada transaksi itu dicatat di sebuah halaman baru. Tapi bedanya sama buku catatan di bank konvensional, buku ini tuh nggak dikuasai oleh satu direktur atau satu institusi. Berarti nggak ada manajer bank yang jaga bukunya ya? Bener banget. Buku ini disalin, terus dibagikan ke ribuan orang di seluruh dunia secara bersamaan. Oh, paham. Jadi, nggak ada satu orang pun yang bisa diam-diam menghapus atau ngubah catatan transaksi itu dong. Soalnya kan ribuan orang lainnya bakal langsung lihat kalau salinan buku mereka tuh beda, iya kan? Nah, itu dia esensi dari desentralisasi. Anda menghilangkan perantara terpercaya kayak bank gitu, dan ngegantiin mereka sama jaringan transparan. Masuk akal, masuk akal. Tapi tantangan terbesarnya justru di sini. Gimana caranya Anda bikin ribuan orang asing di internet ini sepakat tentang halaman mana yang valid dan sah untuk dimasukin ke dalam buku catatan tadi? Karena kan mereka nggak saling kenal ya. Betul. Dan cara masing-masing jaringan ini menjawab tantangan itu, itulah yang pada akhirnya melahirkan filosofi yang sama sekali berbeda antara Bitcoin, Ethereum, dan Pi Network. Oh, ini menarik nih. Oke, mari kita bedah ini. Kita mulai dari sang pelopornya ya, Bitcoin. Si raja kripto ya. Iya. Riset yang Anda kumpulkan ini secara tegas naruh Bitcoin di kategori emas digital atau digital gold gitu. Dan fokus utamanya adalah sebagai penyimpan nilai. Tapi ada bagian yang sering bikin saya dan mungkin juga banyak orang di luar sana bingung nih. Soal apa tuh? Soal gimana sistem ini dikelola. Di sumber ini disebutin ada mekanisme yang namanya proof of work yang butuh energi luar biasa besar. Maksudnya, saya pernah baca tuh, jaringan Bitcoin ngabisin listrik lebih banyak daripada beberapa negara kecil. Iya, itu fakta yang sering bikin orang kaget sih. Nah makanya, kenapa sebuah sistem yang murni digital butuh sebegitu banyak energi fisik? Itu pertanyaan sentralnya banget sih.
Mekanisme proof of work atau bukti kerja ini sebenarnya dia beroperasi dengan cara yang bisa dibilang sangat brutal. Brutal gimana maksudnya? Jadi gini, untuk memverifikasi satu halaman transaksi baru ke dalam buku besar publik tadi, ribuan komputer khusus di seluruh dunia ini harus berlomba memecahkan semacam teka-teki kriptografi yang sangat rumit. Oke, lomba mecahin teka-teki. Iya, dan komputer pertama yang berhasil mecahin teka-tekinya, dia bakal dapat hak buat mencatat halaman tersebut dan dikasih imbalan berupa Bitcoin baru. Bentar. Teka-teki ini tuh, apakah kayak mecahin masalah matematika yang berguna gitu ya? Kayak buat riset ilmu pengetahuan atau apa gitu? Sama sekali nggak ada gunanya untuk hal lain di luar jaringan itu. Wah, masa sih? Beneran, teka-teki ini pada dasarnya tuh cuma sekedar mesin tebak-tebakan raksasa aja. Jadi komputer-komputer ini mencoba miliaran kombinasi angka setiap detik, membabi buta sampai ada satu komputer yang kebetulan nemuin kecocokan. Jadi cuma tebak-tebakan acak? Murni nebak. Dan proses menebak miliaran kali per detik inilah yang nguras daya komputasi dan listrik yang super gila itu. Kalau gitu sih, sistem ini kedengerannya sangat nggak efisien dong. Maksudnya, kenapa kita mau mempertahankan desain yang secara sengaja ngebuang-buang energi dalam skala global cuma buat nyatet transaksi? Kesannya kayak buang-buang resource ya. Iya kan? Bukankah itu sebuah kelemahan teknologi yang benar-benar fatal? Nah, disinilah letak paradoks yang jenius dari desain Bitcoin. Pemborosan energi itu sebenarnya bukan sebuah kelemahan atau bug, melainkan itu adalah fitur pertahanan yang paling utama. Bentar, fitur pertahanan dari boros listrik, gimana ceritanya tuh? Coba kita lihat balik ke analogi emas fisik tadi ya. Alasan kenapa emas itu berharga adalah karena dia tuh susah banget diekstraksi. Oke, butuh usaha besar ya? Iya, Anda kan harus mendatangkan alat berat ke pegunungan, terus ngabisin jutaan liter bahan bakar diesel, belum lagi ngerahin tenaga kerja besar-besaran, cuma buat nambang beberapa ons emas dari dalam tanah. Benar juga. Kesulitan fisik dan biaya produksi yang tinggi itulah yang ngasih emas batas pasokan yang sangat ketat, dia jadi langka. Saya mulai paham nih. Jadi, Bitcoin mereplikasi hukum fisika kelangkaan itu ke dalam dunia digital ya? Tepat banget. Sistem ini secara harfiah mengubah energi dari dunia nyata, yaitu listrik tadi, menjadi sebuah dinding keamanan digital. Wow. Bayangin kalau ada seseorang, katakanlah peretas yang didanai negara atau institusi bank saingan gitu ya, pengen memanipulasi buku besar Bitcoin. Mereka tuh nggak bisa cuma sekedar meretas perangkat lunaknya lewat laptop. Karena sistemnya bukan cuma soal kode ya? Bener, mereka secara fisik tuh harus ngebeli dan mengoperasikan lebih banyak mesin penambang, pembakar energi tadi, melebihi gabungan seluruh penambang jujur yang ada di dunia. Oh gila, serangan semacam itu pasti bakal jadi bunuh diri finansial sih. Pasti, biaya listrik buat meretasnya bakal jauh lebih mahal daripada keuntungan uang yang bisa mereka curi. Jadi, energi yang ekstrim ini tuh bertindak kayak perisai, pelindung gitu. Ini yang bikin Bitcoin jadi berangkas paling kebal di planet ini. Masuk akal, masuk akal. Keamanannya berakar langsung pada hukum termodinamika. Benar. Dan itulah kenapa dia sangat sempurna diposisikan sebagai penyimpan nilai. Terus skrip pemrogramannya juga emang sengaja dibikin sangat terbatas. Anda nggak bisa dengan mudah ngubah kodenya cuma buat nambahin fitur-fitur baru yang keren. Sengaja dibikin kaku ya? Iya, kekakuan ini tuh memastikan nggak ada celah keamanan baru yang nggak terduga. Dia emang lambat, mahal untuk dipindahkan, dan boros. Persis kayak kalau Anda harus mindahin bertonton emas batangan ngelewatin lautan. Andi pasti nggak bakal pakai emas batangan buat beli secangkir kopi di kafe kan? Nah, itu dia. Anda pakainya buat melindungi kekayaan Anda dari inflasi atau devaluasi mata uang selama berpuluh-puluh tahun. Wah ini benar-benar mencerahkan sih. Tapi ini memunculkan rasa penasaran baru nih buat saya. Apa tuh? Kalau Bitcoin itu diibaratkan sebagai berangkas emas absolut yang super kaku dan nggak bisa diotak-atik, terus apa yang terjadi kalau kita pengen melakukan lebih dari sekedar nyimpen kekayaan? Pengen uangnya diputar gitu ya? Iya dong. Maksudnya di dunia nyata kan kita nggak cuma nimbun emas di bawah kasur ya. Kita menjamin uang, kita ngebangun pasar saham, kita bikin perusahaan asuransi. Kalau kode Bitcoin terlalu kaku buat perbankan kompleks gitu, dunia digital fasilitasinya pakai apa? Kebutuhan itulah yang kemudian melahirkan evolusi generasi kedua. Dan disinilah kita masuk ke Ethereum. Di dalam materi riset yang Anda pelajari ini, Ethereum diklasifikasikan sebagai smart economy
atau ekonomi pintar. Mereka ngambil konsep dasar blockchain buku catatan publik tadi, tapi alih-alih cuma nyatat si A ngirim uang Rp5 ke si B, mereka bikin buku catatan itu mampu memproses logika pemrograman. Oh bentar, jadi kalau diibaratkan alat hitung, apakah ini kayak ngubah kalkulator saku yang cuma bisa tambah kurang menjadi sebuah sistem operasi utuh? Kayak smartphone gitu, di mana pengembang bisa bikin aplikasinya sendiri? Analogi yang sangat akurat. Ethereum tuh memperkenalkan inovasi brilian yang disebut smart contracts atau kontrak pintar. Kontrak pintar? Kayak gimana tuh wujudnya? Pada dasarnya, ini cuma barisan kode yang disimpan di blockchain. Tapi dia bakal mengeksekusi dirinya sendiri secara otomatis pas kondisi tertentu terpenuhi. Biar gampang, bayangin aja kayak mesin penjual minuman otomatis yang ada di stasiun gitu. Vending machine ya? Iya. Anda masukin uang logamnya, terus Anda tekan tombol minuman yang Anda mau, dan mesin itu pakai mekanisme sederhana buat ngeluarin minuman Anda. Tanpa perlu ada kasir manusia yang berdiri di situ nungguin. Benar. Mesin itu mengeksekusi kesepakatannya secara mandiri dan otomatis. Saya ngerti sekarang. Nah, kontrak pintar ini adalah mesin penjual otomatis tadi, tapi versi digital. Dan dia mampu menangani layanan perbankan yang nilainya bisa miliaran dolar. Wow, dari mesin soda jadi bank digital. Betul, dari kontrak pintar inilah lahir sebuah ekosistem raksasa yang disebut keuangan terdesentralisasi atau gampangnya DeFi. Jadi di atas jaringan Ethereum ini, Anda bisa ngambil pinjaman, nukar aset, atau dapat bunga, dan semuanya diatur murni oleh kode yang nggak memihak. Dan kodenya jalan 24 jam sehari ya? Tanpa butuh satupun bankir manusia, pengacara atau perantara sama sekali. Otomatisasi layanan finansial yang benar-benar murni ya? Keren banget sih. Tapi ini bawa kita ke satu poin perubahan arsitektur yang sangat radikal nih di catatan Anda. Soal energi tadi ya? Iya. Ethereum kan sekarang udah nggak lagi pakai teka-teki pemboros energi kayak Bitcoin ya. Mereka ngelakuin pembaruan bersejarah yang sebutannya The Merge. Dan beralih ke mekanisme baru yang namanya Proof of Stake. Nah jujur aja, di titik ini saya agak skeptis. Skeptis gimana tuh? Kalau mereka ngebuang dinding pelindung yang berbasis listrik dan termodinamika kayak Bitcoin tadi, terus apa dong yang mencegah peretas menghancurkan jaringan DeFi miliaran dolar ini? Gimana Anda bisa ngamanin sebuah jaringan global tanpa adanya keringat fisik gitu? Nah, ini poin yang kritis banget. Keamanan pada dasarnya tuh selalu soal ngatur insentif ekonomi. Di Bitcoin, hukuman buat validator yang nipu itu sifatnya fisik kan? Mereka membuang-buang listrik mahal tapi nggak dapat imbalan apa-apa. Rugi bandar di listrik ya? Betul. Nah, dalam Proof of Stake punyanya Ethereum, energi fisik yang dibakar itu digantikan sama yang namanya komitmen aset. Komitmen aset maksudnya kayak kita naruh uang jaminan gitu. Tepat sekali. Jadi alih-alih beli ribuan komputer penambang, seseorang yang pengen memverifikasi transaksi di Ethereum, yang biasanya kita sebut sebagai validator, mereka tuh harus mengunci atau men-stake sejumlah besar koin Ethereum milik mereka sendiri ke dalam protokol jaringannya. Oh, jadi mereka naruh uang mereka sendiri sebagai agunan atau jaminan keamanan. Iya, mereka benar-benar mempertaruhkan aset mereka sendiri di meja. Terus, apa mekanisme hukumannya kalau misalnya mereka tiba-tiba berbohong soal transaksi yang terjadi? Kalau sistem mendeteksi ada validator yang nyoba malsuin data atau nyerang jaringan, kontrak pintar bakal langsung secara otomatis mengeksekusi protokol hukuman yang disebut slashing. Slashing? Ditebas gitu? Harfiah ditebas. Protokol ini langsung menghancurkan atau menyita sebagian besar koin Ethereum yang dijaminkan sama validator nakal tersebut. Oh, wow. Jadi ini bukan sekedar mereka gagal dapat untung ya. Ini beneran denda langsung di tempat. Uang mereka diambil. Benar. Ini kerugian finansial yang sangat instan dan pastinya super menyakitkan. Jadi, alih-alih menghukum penjahat pakai tagihan listrik bulanan yang bengkak kayak di Bitcoin, Ethereum langsung merampas modal mereka detik itu juga. Brilian juga sih. Dan mekanisme slashing ini terbukti sangat tangguh loh buat jaga para validator biar tetap jujur. Plus, bonus terbesarnya adalah mereka berhasil memangkas konsumsi energi jaringan Ethereum sampai lebih dari 99%. Luar biasa. Jadi tanpa beban energi raksasa itu, Ethereum bisa memproses operasi yang jauh lebih kompleks dan nyiptain fondasi yang sempurna buat ekonomi digital ya. Apalagi tanpa harus menghancurkan lingkungan sekitar. Sangat revolusioner sih emang. Jadi kita punya berangkas emas yang kebal dengan Bitcoin. Terus kita juga punya semacam wall script digital yang otomatis dengan Ethereum. Peta yang bagus. Tapi nih, ada satu masalah besar di sini yang pasti disadari sama siapapun yang nyoba masuk ke dunia kripto.
Kedua sistem ini tuh punya tembok eksklusivitas yang tinggi banget, ya kan? Iya, susah masuknya. Kalau saya mau nambang Bitcoin, saya kan harus beli gudang, pendingin udara skala industri, terus ratusan mesin yang harganya miliaran. Terus kalau saya mau jadi validator mandiri di Ethereum, saya butuh modal koin yang nilainya puluhan ribu dolar. Belum lagi keahlian teknis buat menjalanin softwarenya. Bener, itu bukan buat orang biasa. Terus gimana dong dengan mayoritas penduduk bumi ini? Nah, disinilah bagian ketiga dari riset Anda ini menghadirkan sebuah paradigma yang mencoba mendobrak tembok itu. Kita masuk ke pembahasan tentang Pi Network. Nah, Pi Network ini tuh ngambil rute filosofis yang bener-bener beda dari dua pendahulunya. Mereka melabeli diri sebagai kripto untuk masyarakat luas. Kripto untuk rakyat ya? Iya, fokus utamanya bukan pada kompetisi keras-kerasan perangkat keras kayak Bitcoin atau dominasi modal finansial gede-gedean kayak Ethereum. Fokus Pi adalah pada partisipasi manusia dan aksesibilitas. Saya harus mengakui sih, pas baca bagian tentang Pi Network ini tuh bikin saya penasaran sekaligus ragu. Kenapa tuh? Sistem ini kan ngenalin konsep penambangan seluler atau mobile mining. Idenya tuh bilang kalau siapapun, dimanapun, bisa menambang aset ini cuma dengan ngetuk tombol di aplikasi handphone mereka sehari sekali. Nggak perlu alat berat, nggak ada konsumsi baterai yang gila-gilaan, dan nggak butuh modal. Terdengar sangat gampang kan? Terdengar terlalu indah untuk menjadi kenyataan malah. Maksudnya, kalau kita baru aja sepakat nih kalau kita butuh dinding api listrik raksasa atau jaminan miliaran dolar buat mengamankan blockchain, gimana mungkin sekelompok orang yang cuma nekan-nekan layar handphone bisa ngasih tingkat keamanan yang setara dan bisa dipercaya? Keraguan yang sangat wajar sih. Soalnya kan manusia, apalagi di internet ya, gampang banget buat malsuin identitas. Apa susahnya bikin ribuan akun bot palsu buat nyurangin sistem penambangan handphone ini? Keraguan Anda itu sebenarnya merujuk ke sebuah masalah klasik di ilmu komputer yang disebut serangan sibil. Serangan sibil. Iya, itu kondisi di mana satu entitas jahat sengaja nyiptain ribuan identitas palsu buat ngambil alih suara di jaringan. Nah, buat paham gimana Pi Network bertahan dari serangan ini tanpa ngebakar listrik, kita harus lihat gimana mereka mendefinisikan ulang konsep konsensus itu sendiri. Mereka pakai pendekatan yang beda. Benar banget, mereka menggunakan sesuatu yang disebut konsensus sosial. Ini beroperasi lewat mekanisme yang mereka namakan lingkaran terpercaya atau trusted circles. Gimana tuh prakteknya si Trusted Circles ini? Apakah ini semacam sistem siskamling digital gitu, di mana kita cuma saling ngawasin tetangga kita sendiri? Mirip sih idenya, tapi secara matematis sedikit lebih kompleks dari siskamling. Gini, mari kita bedah. Di aplikasi Pi, proses penambangan yang terjadi di ponsel Anda itu sebenarnya nggak memecahkan teka-teki kriptografi apapun. Oh, pantesan baterainya nggak habis ya? Betul. Yang sebenarnya Anda lakukan tiap kali ngetuk tombol itu adalah Anda menegaskan kehadiran Anda sebagai manusia yang aktif. Dan yang jauh lebih penting, Anda tuh membangun sebuah daftar keamanan yang isinya 3-5 orang lain yang benar-benar Anda kenal dan percayai di dunia nyata. Oke, jadi kayak saya masukin teman kantor atau keluarga saya ke lingkaran keamanan saya ya? Tepat. Nah, pas jutaan pengguna ngelakuin hal yang sama setiap hari, lingkaran-lingkaran kecil yang isinya 3-5 orang ini mulai saling tumbang tindih. Saling nyambung gitu ya? Iya, lingkaran Anda beririsan sama lingkaran teman Anda, terus lingkaran teman Anda beririsan sama rekan kerjanya di tempat lain. Gitu terus sampai membentuk semacam jaring laba-laba raksasa di seluruh dunia. Dalam ilmu jaringan komputer, ini dikenal dengan sebutan grafik kepercayaan atau trust graph. Wah, Nah, komputer inti yang ngejalanin jaringan Pi ini bakal pakai algoritma berlapis buat nganalisis jaring raksasa dari interaksi manusia ini. menarik banget idenya. Tapi bentar, gimana jaringan kepercayaan ini bisa ngehentiin seorang hacker yang ngejalanin ribuan bot dari ruang bawah tanah rumahnya? Kan botnya bisa aja bikin lingkaran sendiri. Disinilah jeniusnya. Algoritma jaringannya emang dirancang khusus buat ngedeteksi anomali struktural. Manusia sungguhan tuh kan punya koneksi yang organik dan tumpang tindihnya ke segala arah ya, Iya dong, kita kenal banyak orang dari lingkaran beda-beda. karena mereka sendiri. Oke, Tapi karena mereka itu cuma identitas buatan, sangat sedikit atau bahkan kemungkinan besar nggak ada sama sekali manusia sungguhan dari jaringan utama yang mau masukin akun-akun bot gak jelas itu ke dalam lingkaran terpercaya mereka yang berharga. saya ngerti nih mekanismenya. Sebelum admin lanjutkan,
Bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran P-Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Jadi bot-bot itu bakal ketahuan karena mereka terisolasi secara matematis dari jaring utama. 100% benar. Kalau digambarin secara grafis tuh ya, kumpulan bot itu bakal kelihatan kayak sebuah pulau terpencil yang benar-benar terputus dari benua utamanya. Wow. Dan algoritma jaringan bisa dengan sangat mudah ngeliat topologi aneh yang terputus ini, terus langsung mengkarantina pulau tersebut. Sistem bahkan otomatis nolak semua transaksi yang divalidasi sama kumpulan akun yang nggak punya jangkar kepercayaan kuat ke jaringan manusia arus utama. Itu brilian sih sebenarnya ya. Jadi mereka menggunakan gesekan sosial dunia nyata sebagai perisainya, sebagai kriptografinya. Bot tuh mungkin gampang malsuin nama atau email digital. Tapi mereka tuh nggak bisa memalsukan ikatan kepercayaan manusia yang organik dalam skala raksasa. Nggak mungkin bisa ditiru sama mesin. Dan mekanisme konsensus sosial inilah yang memungkinkan Pi Network bisa beroperasi dengan energi yang super rendah. Handphone kita tuh cuma bertindak kayak suar mercusuar yang memancarkan sinyal kepercayaan sosial ke jaringan. Bukannya ngos-ngosan nyoba mecahin soal matematika yang bikin mesin kebakar. Dan ini secara langsung ngejelasin kenapa misi utama mereka tuh adopsi massal ya. Betul. Dengan ngehilangin hambatan perangkat keras mahal ala Bitcoin dan hambatan modal besar dari staking ala Ethereum, Pi Network tuh benar-benar ngebuka pintu buat demografi global yang selama ini cuma bisa nontonin revolusi kripto dari pinggir lapangan. Menarik banget. Dan bayangin aja, ketika Anda punya sebuah jaringan keuangan yang udah tertanam kuat langsung di perangkat komunikasi yang dipegang miliaran orang setiap hari, Anda tuh punya peluang nyata buat ngubah kripto dari sekedar alat spekulasi menjadi alat dengan utilitas harian. Menukar barang dan jasa antar sesama manusia nantinya bisa semudah ngirim pesan teks di WhatsApp. Ini benar-benar melengkapi gambaran besarnya sih. Mari kita tarik mundur sejenak ya, untuk merangkum perjalanan kita membedah riset Anda ini. Bagi Anda yang mendengarkan, kita ngerasa udah berhasil menjernihkan perairan yang tadinya keruh banget nih. Semoga udah nggak seburam ronken yang rusak tadi ya. Amin. Jadi, alih-alih pusing sama kekacauan jargon, Anda semua sekarang tuh punya semacam kerangka kerja mental yang sangat solid. Pertama, Anda punya pilar nilai yang diwakili oleh Bitcoin. Ini adalah berangkas emas digital yang nggak bisa dihancurkan, ditempa pakai api termodinamika dan konsumsi energi raksasa, dan dirancang semata-mata buat ngelindungin kekayaan Anda dari gerusan zaman. Benar. Terus di sisi lain, Anda punya pilar utilitas yang dihidupkan sama Ethereum. Ini ibarat komputer ekonomi global yang pelan-pelan mau ngegantiin bank sentral konvensional dengan mesin kontrak pintar yang otomatis. Mesin penjual otomatis kita tadi. Antara yang ngambil untung di tengah. Dan buat melengkapi kedua raksasa tadi, Anda punya pilar aksesibilitas yang dibawa oleh Pi Network. Sebuah gerakan adopsi massal yang secara literal ngubah smartphone di saku Anda jadi simpul keamanan jaringan. Dia memanfaatkan algoritma kepercayaan sosial manusia untuk mengamankan jaringannya, dengan tujuan akhir ngebawa kripto ke warung kopi dan kehidupan sehari-hari masyarakat awam. Nah, punya pemahaman mendalam tentang 3 paradigma ini tuh sebenarnya ngasih Anda sebuah kekuatan yang luar biasa. Gimana tuh aplikasinya? Mulai sekarang nih, tiap kali Anda dengar berita tentang koin kripto baru yang lagi viral, atau inovasi blockchain terbaru yang diklaim bakal ngubah dunia, Anda tuh udah nggak bakal gampang kebingungan lagi. Anda punya filter di kepala Anda. Tinggal dimasukin ke kategorinya ya. Betul. Tinggal tanya aja, apakah proyek baru ini nyoba jadi instrumen penyimpan nilai yang kebal saya emas? Atau dia lagi ngebangun infrastruktur perangkat lunak industri kayak Ethereum? Atau jangan-jangan dia nyoba mecahin masalah distribusi di masyarakat akar rumput, kayak Pi? Anda udah punya peta untuk bernavigasi di lanskap yang dulunya buram ini. Penutup yang luar biasa. Dan obrolan ini membawa kita pada satu pemikiran terakhir yang menurut saya sih ini sangat menarik buat Anda renungkan setelah dengar diskusi ini ya. Silakan. Gini, selama bertahun-tahun, media atau para analis keuangan tuh kan selalu pakai narasi kompetisi hidup dan mati ya kalau ngomongin kripto. Kita tuh selalu dicekoki pertanyaan, siapa nih yang bakal ngebunuh siapa? Oh iya, sering dengar tuh. Apakah Ethereum bakal ngalahin Bitcoin? Apakah mata uang seluler nanti bakal bikin sistem yang lama jadi barang rongsokan? Kita tuh terlalu terjebak dalam mentalitas bahwa di akhir cerita,
Harus ada satu pemenang dominan yang menguasai segalanya. Tapi setelah kita menyelami arsitektur dari ketiganya secara mendalam bareng-bareng hari ini, gimana kalau ternyata selama ini kita nanyain pertanyaan yang salah? Maksudnya, mereka nggak harus saling membunuh? Gimana kalau kita bayangin sebuah masa depan, mungkin beberapa dekade dari sekarang ya? Gimana kalau Pi Network berhasil mencapai jangkauan miliaran penggunanya, di mana orang di seluruh dunia asyik belanja, transfer uang ke keluarga, dan berbisnis cuma pakai handphone mereka dalam hitungan detik? Oke, adopsi harian ya? Iya. Sementara itu, di lapisan bawah yang sama sekali nggak kelihatan sama pengguna awam tadi, protokol kontrak pintar Ethereum lagi asyik dan secara otonom ngatur asuransinya, pinjamannya, dan likuiditas global di balik semua transaksi receh tersebut. Menjadi mesin penggeraknya. Benar. Dan jauh di bawah itu semua, sebagai fondasi absolut dari seluruh ekonomi digital kita, institusi besar, bank sentral, negara, nyimpan kekayaan inti mereka di dalam berangkas bawah tanah Bitcoin yang tak tergoyahkan. Mungkinkah masa depan keuangan digital ini emang nggak akan pernah dimenangkan oleh satu aset tunggal aja? Sebuah simbiosis mutualisme berarti ya? Tepat. Mungkinkah kita ini sebenarnya lagi nonton proses kelahiran dari sebuah ekosistem biologis yang harmonis? Ekosistem di mana ponsel cerdas kita nanti bakal berinteraksi dengan nilai, utilitas, dan aksesibilitas secara bersamaan dalam kedipan mata, tanpa kita pernah menyadarinya sama sekali. Merinding sih ngebayanginnya. Sebuah konsep yang pastinya pantas untuk Anda eksplorasi lebih jauh. Pi Network, Pioneer, GCV 314159 พวกเรารอ Pi Network Pioneer GCV 459 $. เย้